Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Afrian Mukminin, NPM 2003042005, Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Mata kuliah Fikih Lingkungan, dosen pengampu Ibu Nurul Mahmudah MH. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester, yaitu membahas tentang etika pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum kita membahas ke arah sana, kita harus mengetahui apa itu etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Beragam teknologi ditemukan pada mulanya untuk memudahkan dan mensejahterakan umat manusia. Tetapi dalam pengembangannya, gaya hidup manusia beralih menjadi konsumtif, menumpuk dan memupuk hasrat yang berlebih. Terjadilah revolusi konsumsi. Sumber daya alam dan lingkungan dikelola bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Lebih dari itu, untuk memuaskan segala hasrat dan keinginan mereka. Berbagai bencana akibat eksploitasi alam mulai akrab dalam kehidupan. Pencemaran udara oleh karbon dioksida akibat industrialisasi yang masif menjadi bumi semakin panas. Kutub utara dan selatan mencair mengakibatkan permukaan air laut naik. Hujan asam yang merusak hutan dan danau-danau. Kawasan hutan menciut karena dirusak untuk lahan industri dan pemukiman. Kisah ini yang oleh Arnold Toynbee disebut sebagai awal terjadinya degradasi lingkungan, dan terjadilah apa yang diistilahkan Syed Hussein Nar sebagai nestapa manusia modern. Yang kedua yaitu solusi permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Bagaimana Islam memberikan kerangka etis terkait masalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu ada dua cara. Yang pertama, mengembangkan kesadaran ekoteologis, yakni memahami Tuhan sekaligus memahami manusia dan alam. Berbicara tentang pemanfaatan alam dan lingkungan hidup, sebaiknya dikaitkan dengan bagaimana cara pandang kita dalam memahami Tuhan, manusia, dan alam, serta hubungan antara ketiganya. Fazlur Rahman telah mengulas 3 topik ini dalam Major Themes of Text Quran. Hanya saja ia belum sampai mengaitkan kajian teologi dengan isu pemanfaatan lingkungan hidup. Al-Quran memberikan informasi secara tegas bahwa ruh kehidupan manusia ini berasal dari ruh Allah. Setidaknya bisa dilihat dalam 2 tempat, yaitu Quran Surat Al-Hijr dan Quran Surat Al-Anbiya. Pernyataan ini secara simbolik memberikan isyarat bahwa citra Allah semestinya terpancar pada setiap diri manusia. Cara yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran ekosufisme sebagai sumber kerangka etis. Sebagai salah satu hasanah Islam, tasawuf atau sufisme oleh sebagian orang sering dipandang nyinyir, dianggap anti dunia, dan karenanya tidak memberikan spirit produktif dalam kehidupan nyata. Istilah ekosufisme di sini dipakai untuk mengaitkan nilai-nilai dalam ajaran tasawuf dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan dan alam. Pengkaitan ini penting karena dalam ajaran tasawuf terdapat postulat penting tentang gagasan etik dan aktivitas pemberdayaan dan pemanfaatan alam dan lingkungan hidup serta mengelola kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu kerangka etis. Berpijak pada 2 prinsip utama di atas, maka prinsip etis dalam pemanfaatan dan pemberdayaan lingkungan haruslah mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat. Dalam Maqasid al-Syariah disebut bahwa ada 5 hal yang harus dilindungi sebagai
yaitu menjaga agama, jiwa, anak keturunan, kekayaan atau properti, dan akal. Oleh karena itu, pemanfaatan alam dan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek perlindungan dan kemaslahatan manusia. Praktik-praktik pemanfaatan alam dan lingkungan yang secara nyata mengancam keberlangsungan jiwa manusia secara etis haruslah ditolak. Kaidah usul fikih telah memberikan kerangka konseptual Darul Mafasid Muqaddamu Al-Azab Al-Masjid Izzuddin bin Abdussalam dalam Huwat Ahkam Masdi Al-Ani menjelaskan pengertian mafsadat sebagai rasa sakit serta rasa sedih dan segala faktor penyebabnya. Adapun maslahat adalah kelezatan dan kesenangan dengan berbagai faktor penyebabnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat manusia haruslah didukung dengan kebijakan politik dan hukum oleh pemerintah. Tujuannya adalah menggerakkan kesadaran melalui prinsip-prinsip perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.